Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurfadilah B. I'm from English Education Department, UIN Alauddin, Makassar. In this video, I will explain about testing in ESP atau pengujian di ESP. Alenka menunjukkan bahwa pengujian ESP dapat dilihat dalam 3 tampilan. Yang pertama, pengujian ESP telah dilihat sebagai bagian terpisah dan khas yang dari gerakan bahasa Inggris yang lebih umum, yang memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa Inggris yang lebih spesifik di antara kelompok orang yang teridentifikasi, seperti perawat, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Kedua, pengujian ESP telah dilihat dalam konteks proses belajar mengajar yang lebih luas. Ketiga, tes meningkatkan proses belajar dan bertindak sebagai alat pembelajaran. Pada prinsipnya, tes ESP diklasifikasikan sebagai uji kinerja dan menilai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan perform. Tidak seperti tes bahasa Inggris umumnya yang dapat digunakan dalam peserta didik muda ataupun dewasa. Tes ESP lebih cenderung digunakan dengan orang dewasa atau peserta didik sekolah menengah, tingkat menengah, atau tingkat lanjut, atau peserta didik yang telah mengetahui pengetahuan dasar sistem bahasa. Tes ESP terkait dalam konten, tema, topik, dan disiplin ilmu tertentu yang melibatkan tingkat kekhususan bahasa yang lebih tinggi. Dan juga salah satu prinsip pengujian ESP yang berlaku adalah bahwa tes harus mencerminkan setiap situasi penggunaan bahasa target para kandidat. Dalam pengujian ESP ini dibutuhkan profil bahasa target untuk menilai kelompok pelajar tertentu. Kami membutuhkan sampel kegiatan, tujuan komunikasi, keterampilan bahasa, deskripsi area konten, dan lain sebagainya. Misalnya, jika kita merencanakan tes bahasa Inggris tulis, maka yang pertama kali akan kita lakukan adalah menggambarkan setiap situasi atau situasi khas dari tulis. Dan kita menggunakan karakteristik bahasa Inggris yang paling sering mereka temukan. Tes ESP lebih mementingkan peserta didik dengan tugas-tugas yang melibatkan mereka dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan bahasa target, dan mengevaluasi seberapa baik mereka dapat melakukannya. Tentu saja, komponen penting dalam menilai seseorang dapat menggunakan bahasa Inggris adalah seberapa akurat mereka dapat menghasilkan atau memahami teks-teks tertulis atau pengucapan dalam bahasa tersebut. Tetapi, kunci dari penilaian ini adalah untuk memberikan peserta didik tugas-tugas yang mirip dengan semacam hal-hal yang mungkin harus mereka lakukan dengan bahasa pada kehidupan sehari-hari mereka atau dalam kehidupan nyata mereka. Oleh karena itu, pendekatan ESP dalam pengujian didasarkan pada analisis situasi penggunaan bahasa target pelajar dan penggunaan khusus menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi nyata. Nah, dalam pengujian di ESP muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah pengujian ESP yang benar-benar mungkin terjadi di antara bidang yang luas, atau melakukan setiap bidang aktivitas manusia memiliki tes ESP miliknya sendiri? Nah, Alenka menyatakan bahwa tidak ada aktivitas manusia dan tidak ada bidang tujuan khusus yang dapat diklasifikasikan tanpa tumpang tindih. Dengan demikian, garis di mana tes ESP dimulai dan di mana uji ESP berakhir sangat tidak jelas. Menjamin kualitas tes ESP. Ketika merencanakan tes ESP, seseorang harus bertujuan untuk menciptakan ukuran kemampuan bahasa yang baik dan dapat diandalkan. Tes ESP harus seotentik mungkin, dapat dipercaya, dan harus asli. Yang kedua, memberikan ukuran kemampuan bahasa yang akurat dan handal. Yang ketiga, memiliki efek menguntungkan. Yang keempat, praktis dan ekonomis dalam hal administrasi, waktu, uang, dan tenaga.
Dari keempat elemen tadi, saya akan secara singkat mendefinisikan elemen keaslian sebagai salah satu fitur yang menonjol dari ESP. Nah, di dalam ESP, jika terjadi keaslian, peserta ujian harus terlibat dalam berbagai tugas asli yang dimana kemampuan bahasa dan pengetahuan konten spesifik yang berinteraksi dengan cara yang mirip dengan penggunaan bahasa kehidupan nyata. Dan juga, bila bahasa dan materi otentik atau asli, biasanya kami berpikir bahasa yang digunakan dalam teks non-pedagogik, bahasa yang mengacu pada situasi kehidupan nyata dan komunikasi alam, dan teks yang dekat dengan kebutuhan pembaca atau penggunaan bahasa. Faktor penting lainnya dalam pengujian ESP adalah efek backwash atau washback. Kata washback sendiri menunjukkan efek atau pengaruh penilaian dari proses belajar mengajar. Nah, penilaian itu sendiri memiliki terdiri dari dua macam. Yang pertama, positif washback dan negatif washback. Pengaruh penilaian yang negatif menunjukkan adanya gejala khawatir atau perasaan khawatir yang ditandai dengan perencanaan kurikulum yang monoton dan menitik beratkan hanya pada satu keterampilan saja, sementara ada 4 keterampilan, yaitu reading, writing, listening, dan speaking. Nah, pada positive washback, yaitu dengan membangun ilmu pengetahuan pada anak didik dengan cara membangun aspek-aspek penunjang demi keutuhan pencapaian dari pengajaran. Nah, contoh-contoh tes English Academic Purposes yang sangat banyak digunakan dan memberikan beberapa informasi yang berguna tentang kinerja peserta didik di dalam English for Academic Purposes adalah yang pertama, sistem pengujian bahasa Inggris internasional atau IELTS. IELTS ini menyediakan sistem yang sistematis yang secara terus-menerus tersedia untuk menilai kemahiran berbahasa Inggris dari penutur asing yang berniat untuk belajar dalam bahasa Inggris. Nah, tes IELTS ini menjadi 4 subtes. Yang pertama, membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Bahasa asing atau TOEFL. TOEFL ini sendiri adalah salah satu ujian terdahulu yang diakui di sebagian besar negara di dunia dan sebagai indikasi kemampuan bahasa Inggris untuk penempatan siswa di perguruan tinggi atau universitas. Saat ini ada 3 versi tes. Yang pertama, tes TOEFL berbasis kertas tradisional. Yang kedua, tes TOEFL berbasis komputer. Yang ketiga, tes TOEFL berbasis internet. That's all from me. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.